Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Eka Purwanti. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai portal sederhana Rapid dengan Linked. Jadi di sini kita akan membuat portal struktur menggunakan Linked. Nah, jadi AutoCAD itu kan di sini itu 2D gitu ya, yang dimasukin ke Linked tuh. Nah, walaupun sebenarnya AutoCAD juga bisa menggunakan 3 dimensi gitu ya, tapi karena sudah ada BIM, bagusnya untuk menggambar 3D itu kita menggunakan BIM, mau itu menggunakan Rapid atau ArchiCAD gitu, karena BIM itu bisa mengekstrak kuantitas volume gambar yang dibuat sama kita gitu. Misalkan volume beton kubikasinya berapa gitu. Bahkan jika kita menggambar tulangan itu bisa kita ketahui panjangnya berapa, jumlah diameternya berapa gitu. Sedangkan untuk AutoCAD, SketchUp itu kurang memadai gitu untuk shortcut-shortcutnya juga gitu ya. Di AutoCAD itu kurang dalam schedule kuantitasnya gitu ya. Kalau di BIM itu udah lengkap gitu ya. Nah, kita kenapa sih harus membuat portal struktur dengan menggunakan Linked? Nah, jadi kita membuat portal struktur menggunakan Linked ini itu untuk sebagai jembatan atau penghubung antara AutoCAD, gambar-gambar yang ada di AutoCAD dengan Rapid gitu. Jadi gambar-gambar yang sudah ada di AutoCAD itu kita masukkan, kita tarik, kita ekstrak ke Rapid gitu ya, ke dalam Rapid, terus kita gambar ulang 3D-nya, 3 dimensinya di Rapid. Supaya lebih jelas, kita langsung aja masuk ke software Rapid-nya. Nah, di sini biasa kita memilih template, bebas ya, mau template arsitektur atau struktur. Kita coba yang pertama kita yang struktur dulu ya, klik OK. Nah, ini kalau yang struktur itu di sininya itu kayak ada garis-garis gitu. Ini ada garis-garis gitu. Garis-garis gitu. Sedangkan kalau yang arsitektur kita coba buka ya. File new. Nah, ini yang arsitektur. Nah, ini arsitektur, template arsitektur. Nah, ini template arsitektur. Ini tandanya kayak polos gitu ya. Putih polos. Kalau ini yang arsitektur itu tandanya ada garis-garisnya. Tapi kita cobain dulu di yang struktur. Nah, ini membedakannya yang struktur itu level 2. Kalau yang arsitektur level 1. Nah, ini kan udah ada template struktur dan template arsitektur juga. Yang kita cobain linkkan file CAD-nya di template struktur dulu ya. Jadi kita ke insert,
Nah, di sini ada linked, tulisan linked. Terus, nah di sini kita pilih yang linked ya, bukan yang imported. Jadi, linked sama imported itu berbeda. Kalau imported itu ketika ada updatean pada file di AutoCAD-nya ada updatean gambar atau perubahan gambar dari entah itu dari si owner-nya atau drafter-nya, nanti di Revit-nya itu gak akan berubah gitu. Beda dengan kita menggunakan linked. Kalau dengan linked itu ketika ada perubahan gambar atau updatean gambar itu langsung terubah otomatis gitu di Revit-nya. Kenapa? Karena itu udah dilingkan gitu, udah dihubungkan. Jadi udah nyambung gitu antara file yang ada di AutoCAD dengan Revit gitu. Oh iya, kita pilih dulu ya, ini levelnya, kita gambarnya di level 1 gitu ya. Nah ini ya di level 1. Yang ini kita X aja ya. Nah ini level 1 template arsitektur, ini level 1 template arsitektur. Nah di sini kita pilih linked. Nah kita cari file AutoCAD-nya di sini. Terus bentar, dan di sini. Nah, di sini. Nah, kita pilih portal kosan Dena. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk setting awalnya itu kita di sini ada unit satuannya diubah ya. Di sini kan tulisannya auto detect ya. Kita ubah aja ke milimeter. Kenapa kita ke milimeter? Karena biasanya kalau di AutoCAD itu unitnya atau satuannya itu milimeter gitu. Kita untuk yang lainnya ini nggak usah diubah gitu ya. Cuma ubah aja unitnya. Terus kita open. Nah, ini udah muncul linked-nya. Terus kita cobain di template arsitektur. Nah, ini di template arsitektur, kita klik insert, terus klik linked. Dari itu kita sama tadi pilih file portal kosan Dena. Nah, di sini kita cobain untuk unitnya kita bedain ya. Kita pilih yang desimeter. Terus kita open. Nah, di sini kan gak kelihatan nih, gak ada gitu. Kenapa? Karena mungkin ya lebih besar gitu. Supaya kita bisa melihat, kita klik yang ini nih, zoom to fit. Nah, ini jadi kelihatan yang besar. Nah, terus kita coba mengecek ukurannya pakai ini annotate. Kita klik annotate, pilih yang align like it gitu ya, yang ini. Kita coba. Nah. Tuh, ini tuh kekecilan, gak kelihatan.
tuh berapa ini 700.000 kekecilan, ininya kebesaran, sedangkan yang ini kekecil ya gitulah ya. Ini nggak sesuai gitu, nggak sesuai ukurannya, belum sesuai, belum benar. Coba kita kembali ke yang struktur, yang template struktur. Kita coba ukur. Nah, kalau ini udah sesuai nih. Bentar. Nah, kalau yang struktur ini udah sesuai, soalnya kan file aslinya itu emang milimeter, terus tadi di setting awal rapidnya kita ubah juga ke milimeter, jadi udah sesuai. Cuma di sini kok itu gak ada titik atau koma gitu ya. Supaya diadain, kita klik, kita ketik UN. Nah, di sininya kita bisa atur-atur. Nah, di sini di length kita klik ininya, kita centang yang use digit grouping. Terus oke. Nah, ini kan jadi gini, udah sama, ada komanya gitu. Terus untuk ukurannya juga udah sesuai, soalnya sama unitnya udah sama milimeter. Kalau yang arsitektur itu belum sesuai, soalnya ini kecil gitu, 700.000, sedangkan yang ukuran asli itu 7.000 atau 7. Oke, kita di sini di yang arsitektur kita pilih grid. Nah, kita gambar sini harus lurus ya. Nah, kita ubah ini nomornya jadi nomor 1. Oke. Nah, selanjutnya kita copy aja ya biar cepet. Kita copy aja biar cepet. Kita klik ini yang copy. Kita arahkan jauh. Kita ketik ukurannya. Yang pertama 7.000. Terus 4.000. Terus 3.000. Nah, oke. Udah ya. Ini baru yang vertikalnya. Sekarang kita gambar yang horizontalnya. Klik grid di sini. Nah, kita ubah namanya pakai huruf ya. Huruf A. Nah, biar kesininya mengikuti gitu. Kita copy kembali yang ini. Copy. Nah, kan biar sekalian itu biar banyak pakai multiple constraint biar sekalian. Nah, ini 4.000 ukurannya yang pertama tuh. Terus berapa ini tuh? 1.500. 1.500. Nah, udah. Udah kan? A, B, C gitu. Itu udah ada ya gridnya. Biar lebih jelas kita cobain hilangin dulu linketnya, kita ketik PP atau PK juga bisa. Nah, di bagian yang import kategoris kita hilangin yang ini nih, yang import all constant. Nah, itu
Oke. Nah, ini udah ada gridnya. Nah, ini kan udah terlihat jelas nih gridnya. Sebenarnya cara membuat grid itu ada cara lain gitu, yaitu dengan menggunakan align. Nah, main align itu kita bikin grid sembarangan gitu. Yang penting ada gridnya gitu. Kita coba aja, kita hapus aja ya grid yang ini. Bentar, kita hapus aja yang ini nih, yang ABC-nya. Kita ulang gambar pakai menggunakan align. Jadi cara align itu kita munculkan lagi linked-nya di import kategoris yang portal konsol. Denahnya di sini nyalain, oke. Nah, ini kan. Nah, kita cobain pakai cara align. Tapi sebelum itu kita gambar dulu grid. Kita bikin grid dulu sembarang gitu ya. Bikin grid sembarang. Nah, ini harus lurus ya. Sini satu. Kita ubah dulu ininya. Biar seterusnya berurutan gitu hurufnya. Kita bikin lagi. Di sini. Nah, ini. Terus ini. Nah, udah. Nah, ini kan udah bikin grid sembarang ya. Nah, supaya gridnya sesuai pada tempatnya, kita klik dulu gridnya supaya ribbon menunya itu muncul gitu. Kita klik ini nih, align. Atau bisa juga dengan diketik, bisa juga dengan mengetik AL. Enter. AL enter. Terus klik referensi grid yang dari linkage-nya ini, klik ini. Terus klik ini. Klik ini, terus klik ini. Kok bisa? Bentar. Kita klik grid ini, terus align, terus klik referensi, terus klik grid yang telah dibuat sembarang tadi. Nah, udah kan? Ini jadi swipe. Selanjutnya juga sama, kita klik referensinya, terus klik grid yang telah kita buat. Selanjutnya kita klik referensi, terus klik grid yang kita buat. Nah, ini udah sesuai. Cuma ini panjangnya pada beda ya. Kita sesuaikan, kita samain. Nah, biar ininya sama. Nah, ini udah. Kita coba hilangin dulu linked-nya. Nah, ini juga sama ya, udah rapi gitu. Nah, ini kan udah ya pakai yang cara align. Nah, selanjutnya kita di sini di elevation kita klik yang isting. Nah, ini di sini kan udah tapak samping ya, udah ada level 1, level 2. Untuk itu kita
gambar levelnya gitu, kita linkkan dulu link CAD tampaknya gitu, kita klik insert, terus link CAD, pilih yang ini yang tampak samping. Ini jangan lupa di settingan awalnya ini unitnya milimeter ya, udah milimeter, open. Nah di sini, nah kan di tingkatnya itu sampai ke level 4, di sini baru ada level 1 sama level 2. Kita tambahin, bikin level baru, bikin 2 level lagi gitu. Kita pilih mode yang arsitektur atau struktur bisa ya. Kita pilih level di sini. Kita bikin di sini ya. Nah, terus kita cobain dengan mengcopy ini. Klik, terus copy ini. Kan udah multi-file ke sini. Ini berapa? 11.000. Bentar. Kita bikin di sini satu lagi. Ini sembarang aja ya. Nah, udah. Ini kan levelnya belum sesuai tempatnya. Seperti yang tadi, seperti yang di grid, kita pindahkan. Kita pindahkan levelnya. Kita klik gridnya. Ini udah sesuai ya. Grid yang ini. Yang grid level, maaf. Level yang ini, terus sini klik yang align, klik yang ini nih referensinya, terus klik grid yang udah dibuat. Selanjutnya yang level 3, klik referensinya yang ini, terus klik grid yang udah dibuat. Nah, terus sini yang terakhir ada level 4, klik referensinya, terus klik grid yang udah dibuat. Nah, ini udah tempatnya udah sesuai, cuma di sini nama levelnya itu ini nih ada yang beda nih. Yang terakhir ini harusnya level 4, kita edit aja. Nah, ubah yang ini. Bentar. Nah, bentar, ini nggak bisa diubah ternyata. Ini ada yang sama namanya. Jauh banget, kita hapus dulu yang ini. Delete. Nah, baru kita ubah nama ini. Level 4. Nah, udah. Kan udah sesuai nih levelnya. Nah, ini tuh yang ABCD ini. Itu grid ya, kalau di level 1 itu yang ini nih, yang bagian ini. Kita bisa ke atasin. Aja biar jelas gitu yang lainnya. Nah, gini. Kita coba tampilkan 3D-nya. Nah, ini 3D-nya. Ini linked. Ini linked tampaknya. Ini linked yang denahnya. Oke, kita tambahin kolomnya. Kita ubah dulu ke tampak atas. Nah, tampak atasnya. Kita klik ini kolom. Tadi kan udah
load family ya, load family yang square column. Kita tambahin ini, yang ini, soalnya nggak ada ya yang ukuran 350. Tambahin di sini. Nah, udah. Ini kan kekecilan gitu, belum sesuai ya ukurannya. Kita klik aja, kita edit tipenya. Nah, di sini kita ubah, rename dulu. Kita duplicate supaya tidak mengubah ke ukuran family ya. Sini 350 kali 350. Terus oke, namanya. Nah, ini buat dimensinya 350. Terus oke. Nah, ini kan udah pas nih. Bukan 350, maaf. 400 dikali 400. Salah, benar. Itu 400 dikali 400. Kita rename 400 kali 400. Nah, ini ubah juga 400. Oke. Nah, ini udah ya. 400. Oke, selanjutnya kita copy aja kolom ini. Copy. Sini. Itu kan udah multiple 7.000. Sebentar. Terus ini kita tambahin semua. Nah, ini yang terakhir. Kan udah ditambahin semua kolomnya. Coba kita lihat. Nah, ini udah. Ini itu kolomnya baru yang level 1 aja. Coba kita tambahin level kolom buat level 2, 3, sama 3. Cara nambahinnya itu kita klik ini, terus kita pakai kopinya itu yang ini, atau yang copy clipboard, terus paste, pilih yang align select level. Nah, kita pilih level 2 dan 3 gitu. Terus oke. Kita lihat. Nah, ini kan
masih pada ngambang nih kolomnya. Ini tuh belum sesuai ukuran gitu si kolomnya, panjangnya itu. Jadi kita bisa mengatur ukurannya. Kita ininya tampak depanin ya ke front. Nah, terus kita select yang ini, yang kolom level 1. Nah, jangan lupa di sini kita filter, takutnya ada elemen lain yang terbawa. Nah, ini kita cek noun dulu, terus kita pilih yang struktur kolom aja. Oke, nah udah itu kita di top offsetnya kita ubah ukurannya jadi 4000. Nah, selanjutnya kita search yang 2, yang level 2, terus filter. Nah, filternya yang nyala itu yang struktur kolomnya aja, terus oke. Nah, yang kedua itu di top offsetnya itu kan level 2 ke level 3 itu 7.500 ya. Jadi 7.500 dikurangi 4.000 itu 3.500. Kita tulis, kita ubah ukurannya jadi 3.500. Nah, untuk level 3 ke level 4 juga itu tingginya itu sama ya, 3.500. Jadi selanjutnya kita select yang ini, yang level 3, kolom level 3, terus filter. Nah, yang struktur kolom dicentang, yang lainnya jangan. Nah, ubah di top offsetnya 3.500. Nah, ini udah sesuai ya ketinggiannya atau levelnya, level kolomnya. Kita coba lihat. Nah, tuh, oke, udah sesuai. Nah, udah itu kan ini udah ditambahin nih kolom. Selanjutnya kita tambahin baloknya. Ini di bagian yang struktur kita pilih beam. Terus untuk ukuran balok yang pertama itu di sini ada ya yang 300 kali 600. Kita langsung aja gambar di sini. Nah, udah. Udah. Balok. Terus untuk balok kedua itu ukurannya itu 200 kali 400. Ini. Klik di sini. Nah, ya udah ya. Nah, udah itu. Ini kan nggak kelihatan nih. Kita copy aja ya. Kita filter. Yes. Bentar. Kita VV. Ini kita hilangkan biar kita tahu bahwa balok yang tadi ada. Nah, ini ada kan? Kan tadi yang 3D ya.
lihat yang di sini, yang di level 1. Nah, ini kan kita kopinya di level 1 aja. Gini. Terus kita filter. Kita filternya kita pilih yang mau di copy itu cuma BIM aja, ini nih yang framing. Terus oke. Nah, ini klik copy. Nah, ini kan pakai yang multiple. Kita klik ini. Nih. Terus ini. Nah, ini udah kan. Coba lihat kita 3D-nya. Nah, ini 3D. Selanjutnya kita tambahin yang di sini. Ini yang buat balok yang di sini tuh ukurannya sama kayak yang ini, yaitu 300 kali 600. Di sini. Nah, terus bikin lagi. Sebentar. Kita ulangi ya BIM. Kita pilih ukurannya yang 300 kali 600. Pilih ke sini. Enter. Enter. Udah itu kita copy. Sini, ke sini. 4000. Terus 3000. Nah, ini udah kan. Terus kita copy yang ini. Kita select. Kita select. Kita select yang ini, yang gridnya jangan dicentang ya. Oke. Terus copy ini ke sini. Bentar. Gridnya hilangin. Terus di sini. Nah, ini udah kan. Oh, yang ininya nggak ke select.
aja ke sini. Kita filter, kita copy. Situs ke sini. Nah, udah deh. Tambahin baloknya udah. Kita lihat di sini di 3D-nya. Selanjutnya kita copy balok-baloknya ke level 2, 3, 4. Kita select. Yang ini. Kita filter. Kita copy yang framingnya aja. Nah ini. Terus copy. Bukan copy ini. Bukan copy biasa. Kalau untuk ke atasin itu pakai yang ini. Yang copy to clipboard. Terus paste. Terus pilih yang align to select level. Kita pilih yang 2, 3, 2 dan 3. 2, 3, 4. Terus oke. Nah, ini udah beres ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu ini kan bangunannya kurang jelas nih. Kita cobain kita di sininya kita pilih yang pakai ini nih, realistis. Tuh, ini kan udah kayak realistis. Terus ininya pilih yang coba yang medium. Supaya agak transparan gini. Nah, kan tuh ini gini. Bisa lihat-lihat aja di sini. Bisa buka di sini. Nah, kita coba hilangin yang tingkatnya. Nah, ini gini. Sebelum itu kita hapus dulu balok yang paling bawah karena ini itu belum ada struknya gitu ya. Kita di level 1 ini kita hapus aja. Terus di sini filter yang grid sama struktur kolomnya kita jangan centang, jadi yang dicentangnya itu yang framing aja. Terus oke. Terus delete. Nah, ini udah ya. Terus kita coba lihat di 3D-nya. Nah, ini udah terdelete ya untuk balok yang paling bawah. Nah, jadi selanjutnya itu bagaimana kita cara membuat platnya. Kita langsung gambar aja di level 2 ya, karena di level 1 kan gak ada platnya. Nah, ini di level 2.
kita gambarkan plurnya, yaitu di bagian di sini di arsitektur, terus di sini ada plur. Pilih plur, terus di sini pilih di sistemnya itu pilih yang kotak rectangle, terus kita gambar buatnya dari sini. Bentar, salah. Kita gambar ya dari sini. Nah, sampai sini. Terus selanjutnya kita gambar dari sini ke sini. Nah, ini ada warning. Warning ini dikarenakan di sininya itu yang pertama itu ada line overlap sama line may not form closed loop. Jadi itu tuh ada garis yang bentrok gitu. Jadi kita bisa mendelete-nya dengan mendelete. Ini kita delete aja. Nah, kan udah di delete. Kita bikin garis dari sini. Nah, ke sini. Nah, udah wes segitu aja. Nah, udah gitu. Kita bentar, yang ini juga delete. Kita sambungkan garis yang ini ke sini, yaitu dengan cara di extend. Ini extend. Ini klik ini dan ini. Nah, udah gitu kan, ini udah. Jadi ini yang untuk yang sebelah sini itu ini buat tangga ya. Jadi buat poin gitu. Jadi dikosongkan. Kita klik ini centang. Nah, ini udah ada platnya. Kita coba lihat di 3D-nya. Nah, ini di 3D-nya udah ada. Ini kan baru di level 2 ya lantainya. Kita bagaimana cara mengcopy ke level 3. Jadi untuk cara mengkopinya itu cara copy ke lantai selanjutnya itu kita select ini, bentar, ke level 1 dulu, ke level 2, kita plurnya sel. Nah, ini kita filter, kita pilihnya yang plur aja, yang lainnya jangan dicentang. Oke. Udah gitu, kita pilih copy. Nah, copy-nya bukan yang ini ya. Jadi, pilih copy-nya yang ini. Copy clipboard, terus paste, terus pilih yang align to select level. Pilih di sininya level 3. Oke. Nah, kita lihat di 3D-nya. Nah, ini di level ketiga juga udah ada plurnya.